Di sana ada kitab-kitab undang hukum yang bernama Hammurabi. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun kekaisaran ini berdiri, tapi tidak berubah apapun. Maka kemudian lahir di sebuah tempat kecil yang sangat terpencil di tengah-tengah masyarakat Arab, di tengah gurun Sahara yang di dalam Quran disebut dengan nama Makkah, yang kemudian terkenal dengan nama Makkah. Disitulah lahir seorang manusia yang sangat ditunggu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hagai, Biyahu Hindah Kul Hakkoyin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Zain Muhsin LC. Kepada beliau wekdal saha sasono tim sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim mu'allamah, para kiai, terkhusus kepada guru mulia kami Kiai Haji Mas'ud Marzuki. Beliau adalah guru saya dan abah saya berguru kepada abah beliau Kiai Marzuki. Jadi secara sanad keilmuan, karena bagi kita santri Nahdliyin wajib mengetahui tentang sanad kita. Maka salah satu faktor yang mendorong barokahnya sebuah ilmu adalah ketika kita ta'ziman wa tasliman kepada guru kita. Sebenarnya tidak layak saya berdiri di hadapan beliau, apalagi berdiri agak sedikit tinggi tempatnya. Cuma kalau saya tidak berdiri, saya yakin ibu-ibu tidak bisa melihat wajah saya yang ganteng ini. Dan itu hoax. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Wali Kota, tapi saya agak kaget Kiai Mukhtarul. Entah sampean sengaja atau gimana tadi. Beliau tidak, Kiai Mukhtarul tidak menyebut Wakil Wali Kota, tapi menyebut wali kota. Ini jangan-jangan ada niatan sudah ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap siap dan selalu berkhidmah di tengah-tengah umat. Lebih-lebih beliau kalau tidak salah, kalaupun dilantik kata beliau, insya Allah beliau adalah salah satu mustasyar atau penasehat dari PCNU Kota Pontianak. Kita tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus MWC NU Utara, sahabat-sahabat, saya lupa barusan hadir bersama kita Kiai Kiai Zainul Fatah Warisi yang hadir bersama kita, dan ibu-ibu hampir saya lupa ini yang tuan rumah ini. Kalau sampai tuan rumahnya enggak saya sebut, saya yakin saya pulang enggak dikasih amplop. Yang saya hormati adik saya Kiai Hamid Suhud. Beliau adalah kiai kita, guru kita,
dan secara nasab saya memang satu nasab sama beliau tapi beda nasib. Datuk beliau Kiai Asmoni itu sepupu dari nenek saya. Berarti Allah yarham abah saya bersepupu dengan Allah yarham Kiai Abdul Munib, Ahmad Munib, dan saya dengan Kiai Hafiz Suhud. Berarti kita kakak adik ya. Kalau pokok beliau lebih muda, lebih ganteng, lebih alim, lebih pintar, tapi saya lebih ngetop. Ada yang mau dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Saya sering guyon sama kiai-kiai NU. Saya sampaikan kiai NU itu alim, luar biasa kalau soal ilmu. Bahkan tergolong kepada alim al-allamah, bahkan sampai kepada qadil qudat. Kiai NU itu cerdas dan pintar-pintar. Karena memang kiai NU dari kecil, dari pondok pesantren sudah diajarkan bagaimana membedah hukum Allah, membedah Al-Quran, membedah hadis. Tidak hanya sekedar membedah, tetapi ada perangkat-perangkat ilmunya. Tetapi saya sampaikan kiai NU cuma kurang satu. Kiai NU sudah alim, kiai NU sudah sampai kepada tataran qadil qudat, kiai NU itu sudah sangat cerdas, kiai NU itu paling sedang berkhidmat kepada umat. Cuma satu, kiai NU itu kurang lagak. Sombong sama lagak beda, Pak. Kiai NU hari ini harus mulai laga. Laga bukan berarti sombong. Laga itu saya katakan karena banyak orang-orang di luar sana yang belajar tanpa ilmu dan tanpa sanad, dengan begitu bangganya mereka mengakui bahwa saya tahu dan memahami ilmu ini. Bahkan kadang-kadang mereka sampai berlebih-lebihan mengharamkan, bahkan membid'ahkan dan mensyirikkan dan mengkafirkan kiai-kiai NU. Saya sudah sampaikan sama Kiai Suhud, saya tidak alim, saya tidak pintar. Tapi kalau debat sama mereka, saya kalah dalil, saya menang sombong. Apa ikut patakunan gere-gere saya. Pakai takbir enggak? Pakai takbir enggak? Enggak usah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya lupa ibu-ibu fatayat dan muslimat. Ada ibu muslimat ya? Masya Allah yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan semuanya barokah, amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tidak bisa berdiri lama-lama karena saya barusan pulang dari kota Singkawang. Ada beberapa kegiatan termasuk kegiatan dakwah, dan kemudian saya nggak pulang karena harus istirahat sama keluarga. Karena kemarin saya masih ada kegiatan di Kecamatan Terentang, mulai kemarin dari tanggal 1 Oktober sampai nanti pertengahan bulan November. Setiap hari, kadang-kadang satu hari 1 sampai 2-3 jadwal untuk menyampaikan tausiah tentang maulid. Alhamdulillah Kiai NU masih laku. Laga setiap muntah, laga setiap bila boleh. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa hal yang patut untuk saya sampaikan kepada para santri. Jangan pernah malu menjadi santri. Jangan pernah merasa gengsi menjadi santri. Jangan pernah merasa rendah diri. Kalau rendah hati itu adalah sifat santri, tetapi kalau rendah diri itu bukan santri. Karena insya Allah sejarah membuktikan bahwa berdirinya bangsa Indonesia ketika keluar dari penjajahan Belanda dan penjajah negara lain, semuanya dimotori oleh kaum kiai bersama para santri. Tanpa kiai dan tanpa santri, sering saya sampaikan di mana-mana, tidak ada kiai, tidak ada santri, maka yakin bangsa Indonesia ini tidak akan pernah merdeka.
semangat jihad melawan para penjajah yang ditanamkan oleh para kiai kepada para santri semakin menambah keyakinan dan semangat mereka. Beliau-beliau yang sudah gugur menjadi syuhada memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini didasari sebuah keyakinan bahwa apapun yang dilakukan dengan niat tujuan untuk di jalan Allah, maka itu tergolong jihad dan matinya pun akan tergolong kepada mati syahid. Pesantren di Indonesia, saya cerita pesantren aja dulu sebelum kita maulid. Pesantren di Indonesia, sebagian para sejarawan menyebut berdiri pada tahun 1734 atau kurang lebih 1740. Berarti sebelum berdirinya kerajaan Pontianak tahun 1771, pesantren sudah berdiri di Indonesia. Dan alhamdulillah eksistensi dunia pesantren sampai hari ini masih terus ada, karena memang dunia pesantren, para kiai, para santri dan dunia pesantren selalu hadir untuk umat. Maka saya agak tertarik dengan cerita dari Kiai Mukhtarul Aziz, karena Kiai Sumut sampai hari ini enggak gemuk-gemuk. Ini kayaknya salah minum obat ini. Ya Hafid, jenengan dibayar berapa? Enggak ada bayaran. Lillahi ta'ala. Ngomong apa ya? Yakin lillahi ta'ala. Masya Allah bu, kiainya enggak digaji, tapi ustadznya dikasih. Bisarohnya ada. Ada ya? Ustadz-ustadznya ada. Berapa per bulan? Mun tak berhitung lillahi ta'ala berarti kene. Ya Ki Mahmud, sebab kalau besar pasti dihitung. Saya belajar logika sederhana. Ini logika sederhana saja. Ini ada Ki Muhdor ini. Ki Muhdor ini kan bendahara PCNU baru ini. Bendahara kan dia. Kalau dilantik ya, khawatir belum apa-apa kita dipecat Pak. Ki Muhdor, kalau Ki Muhdor punya uang 10.000, siap tidak menginfakkan 50%-nya? 10.000 saja. 100%. Berarti tak cerai ya. Kalau punya uang 10.000, ibu pasti mau menginfakkannya 100%. Kalau punya 100.000, apakah mau menginfakkan 100%? Buat kau udah. Naik lagi. Kalau seandainya ada kita punya uang 100 juta, maukah kita infak 50%? Pak Wali? Bocah ditanya. Pak Wali kau tanda bocah ditanya. Dia 100 juta bagi 2 tahun, kan sekali 50 juta. Aja oleh mobil kredit ya kan? Itulah manusia. Mari kita belajar bagaimana menginfakkan diri kita di jalan Allah. Tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu pintar dulu, tidak usah nunggu hebat. Santri-santri berbuat berbakti di jalan agama Allah dan Rasulnya, tidak usah nunggu alim dulu, tidak usah nunggu pintar, tidak usah nunggu cerdas. Kalau memang mau berbuat, berkhidmat di tengah umat, silakan berbuat sesuai dengan porsi dan kemampuan Anda masing-masing. Kenapa saya bicara tentang santri? Di depan saya ini rata-rata santri. Ada Ki Harith, silakan monggo ke atas Ki Harith. Begini Pak, sekarang ini kan kaum Nahdliyin, kalau dulu yang dihadapi penjajah, jelas itu adalah orang-orang kafir. Kiai NU itu mendidik umat itu agar menjadikan orang-orang yang kafir itu menjadi mukmin. Sekarang ada ajaran baru. Mereka belajar, setelah belajar kemudian bukan mengislamkan yang kafir, tapi mengkafirkan
mengkafirkan yang Islam. Dan itu ada di tengah-tengah kita. Nah sekarang tanggung jawab para santri ke depan mengemban amanah dan tugas bagaimana Islam ini tetap tegak berdiri sebagaimana yang disampaikan dalam kata sambutan Kiai Mukhtarul, kata kuncinya hanya dengan belajar ilmu Allah. Sulit memang, tapi pada akhirnya ada satu hal yang sederhana. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'ab. Ilmu itu pasti akan memuliakan orang yang memiliki ilmu, walaupun dia lahir dari anak golongan biasa, bukan golongan orang hebat, bukan anak kiai, bukan anak pejabat, bukan orang kaya, tapi dia punya semangat, punya kemauan yang kuat untuk belajar. Dan sekarang kalian berada di madrasah, kalian berada di pesantren yang tepat. Insya Allah pesantren Al-Aziz ini kelak yang akan mencetak kalian semuanya menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan memiliki ilmu serta pengetahuan yang luas, bukan hanya di bidang ilmu agama, tetapi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tempatnya sudah tepat, itu adalah Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Aziz. Sanadnya jelas. Ini baru sekarang saya ceramah nggak dikasih minum, Pak. Ini yang harus bertanggung jawab Rois Suriah MWC. Wah, ini malu-maluin Kiai NU. Saya balesin ya ke Suhud ya. Ke Suhud dari tadi sudah disekak sama Kiai Mukhtarul. Beliau kan adik saya balas sekarang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Memang benar Pak, Bu. Sekarang begini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada beberapa jalur dan sanad yang berbeda, kan kemudian matannya berbeda. Taraktu fikum amrayn. Ada yang menyebut dalam sanad yang berbeda taraktu fikum muttaqalain. Kita yang maksudkan sekarang taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan kalian kepada kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian tetap teguh tegak berdiri dan memegang kuat dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran dan hadis tidak bisa kita maknai, tidak bisa kita terjemahkan, kita tidak bisa memahaminya melainkan itu dengan ilmu. Dan insya Allah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, bagaimana membedah Al-Quran, bagaimana membedah hadis, itu ada di dunia pondok pesantren. Tidak akan ada ilmu yang selengkap di dunia pesantren. Maka berbahagialah dan berbanggalah kita yang berkhidmat di dunia pesantren. Berbahagialah kalian yang hari ini sebagai santri pondok pesantren Al-Aziz. Ini kadang-kadang sekarang ini ada orang yang hanya baru sehari dua hari belajar Quran. Udah ketemu satu ayat, ketemu satu dalil, tidak tahu mana ini ayat mau disimpan di mana, tujuannya apa, kemudian main haram-haramkan orang saja. Kiai NU itu kiai paling lembut hatinya Pak. Kiai NU itu orangnya paling tawadhu, walaupun ilmunya sudah mumpuni, ilmunya sudah hebat, belum pernah Kiai NU itu nyalahin kiai yang lain, apalagi ngafirin orang lain. Sekarang mau jadi hebat itu modalnya cuma 3. Jenggot panjang. Mohon maaf, ada yang mau? Waduh, cuma saya sendiri kayaknya. Gak apa-apa Pak ya, saya ngomongnya agak kasar sedikit nih. Bukan keras, saya udah kasar malam ini nih. Ini gara-gara minuman gak datang-datang ini. Waduh, Allahu Akbar.
Modal pertama jenggot panjang. Yang kedua celana cingkrang. Paham? Paham Bu? Biar dengar yang di sebelah. Kontak terima dena. Itu puang itu. Lala nako lagi. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, kalau mereka kalah ilmu, kalah dalil kata Ki Harir, modal mereka cuma 3. Apa? Syirik, syiah, bid'ah. Kalau mereka sudah kalah dalil sama Kiai NU, mereka langsung mojokin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Makan bid'ah kau. Mereka tidak paham bid'ah secara ta'rif dan secara istilah. Wamen bid'ah bid'ahkan saja. Seakan-akan mereka itu yang paham betul. Nih, Kiai NU kita ini. Beliau ini belajar bukan belasan tahun, puluhan tahun. Maka sebelum membedah Al-Quran, kita harus tahu dulu yang disebut dengan ilmu alat disebut dengan ilmu nahwu, kemudian ada yang berikutnya disebut dengan sharaf, ada dan seterusnya. Kemudian harus paham ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab itu kemudian nanti ada yang namanya ilmu yang disebut dengan ilmu sastra, yang kita sebut dengan ilmu balaghah, ada batik, bayan, ma'ani. Kemudian di dalamnya ada termasuk arud dan seterusnya. Kemudian sebelum memahami Al-Quran, sebelum menafsirkan Al-Quran, Kiai NU itu pasti memiliki berbagai macam referensi dan alat-alat bedahnya. Salah satu di antaranya, Kiai NU itu pasti tahu mana itu ayat yang nasih atau ayat nasih mansuh. Kemudian Kiai NU juga pasti paham mana yang ayat muhkam, mana yang ayat mutasyabih. Kiai NU pasti tahu tentang asbabun nuzul atau ilmu asbabun nuzul serta ilmu-ilmu yang lain. Sama dengan hal ilmu hadis. Sebelum menyampaikan sebuah hadis, pasti Kiai NU itu paham apa yang disebut dengan ilmu mustalah. Kemudian di belakangnya ada ilmu ajar buat ta'dil. Kemudian ada ilmu riwayah. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain yang tidak mudah Kiai NU itu menyampaikan sebuah fatwa hukum, apalagi sampai nyalahin orang. Termasuklah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berdalil begini, Nabi tidak bermaulid, iya. Sahabat tidak maulidan, iya. Tabi'in tidak maulidan. Pertama itu yang mengadakan maulid itu kata mereka adalah Sultan Salah. Memang sejarah menyatakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan menantu Raja Muzaffar yang berada di Irbil, Irak, ketika mau menaklukkan Filistin atau Palestina hari ini yang kita kenal dengan Yerusalem. Sejarah panjang menyatakan kalau memang ini perkara yang memang tidak boleh dilakukan, tentu orang pertama yang tidak melakukan adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya sekedar seorang sultan, tetapi beliau juga termasuk orang yang ahli di bidang ilmu fikih. Jangan kemudian beranggapan ini kan tradisi saja. Baik, kalau memang Anda menyatakan tradisi, tetapi tradisi yang tidak menyinggung dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai akidah dan syariah Islamiyah, Islam tidak melarang selagi hal yang demikian tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam peringatan Maulid apa yang ditentang? Kemana? Cek sampai mana songko itu orang. Ini kerja kayak paksa. Mampu ya. Daripada ada acara buka akhirat. Hari dia aja lah. Ya Allah. Ini soalnya barokah. Mana. Alhamdulillah, kayaknya ini ceramah pertama saya sekaligus yang terakhir di pesantren ini. Kapok saya. Ini
Mentang-mentang saya belum dilantik kok nggak dihormati sekali. Wah, konon saya ini di PC itu apa? Akwan ya? Akwan itu apa sih? Akwan itu di atas awan gitu. Seperti Mano gitu ya. Awan itu kalau nggak salah tim ahli, Bu. Tak tahu ahli apa. Paling ahli Aminito coba. Saya pernah digugat Ibu, walaupun itu guyon ya. Saya menyampaikan kalau orang itu menyebutnya pengajian ya. Kita memang senang kepada pengajian. Tapi di luar sana ternyata mereka tidak menyebutnya pengajian tapi kajian. Sebab pada intinya yang penting nggak sama-sama NU saja Pak. Jadi saya ditanya sama ibu-ibu. Saya mau tanya Pak Kiai, silakan Ibu. Kenapa Bu? Saya mau protes sama Kiai NU. Loh, kok protes sama Kiai NU? Iya, Kiai NU itu senangannya kawin terus. Bener kan? Bener kan Kiai Motor? Ngomong ya. Ya. Ya Pak. Ada yang gugat, kok kenapa Kiai NU itu senangannya nikah? Pasti ta'adzur, poligami pasti. Kalau ditanya kenapa Kiai ta'adzur, karena ini sunnah Rasul. Saya bilang begini Bu, kenapa kiai-kiai biasanya dari kalangan Nahdliyin ini saya tidak menyerang beliau ya, hanya cerita, malah saya membela sebenarnya. Kenapa Kiai Nahdliyin itu malah senang poligami? Saya jawab Bu, Kiai Nahdliyin itu, Kiai NU itu termasuk kiai-kiai yang melaksanakan ajaran Allah yang paling baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bagi para kiai yang lain itu bisa dipandang haram. Mau liburan ke Bali pasti melihat yang haram. Mau berangkat ke Amerika, mau pelesir ketemu yang haram. Mau nonton bioskop haram. Masa kiai tidak boleh hiburan? Maka satu-satunya hiburan yang paling halal cuma menikah. Nah ini kadang-kadang, oh coba nggak soke Pak betul tipe soke sembilan. Hari macam teh bukan adalah abang boleh. Nah ini penting Bu. Saya sampaikan begini. Imam Suyuti pernah ditanya hal yang sederhana tentang maulid. Jadi mungkin ibu-ibu pernah dengar ya. Imam Suyuti maulid itu apa? Imam Suyuti itu salah satu seorang ulama di bidang ahli hadis, salah satu ulama juga di bidang ilmu tafsir. Imam Suyuti itu ditanya, wahai Imam Suyuti, ma huwal maulid? Maulid itu apa? Beliau menjawab dengan singkat, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid, alladhi fajtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wal akhbarul waridat fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulid itu kata Imam Suyuti, berkumpulnya orang ramai di sebuah tempat. Pada pertemuan itu dibacakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang dibaca oleh qari tadi dengan suara yang luar biasa, Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian dibacakan riwayat apa? Tentang kelahiran Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perjalanan dakwah Rasulullah hingga wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kemudian banyak orang yang tidak mau untuk merayakan maulid. Boleh saya tanya sama ibu? Ibu, kalau misalnya ibu punya kambing, tiba-tiba kambing ibu beranak, ibu senang apa tidak? Baik. Kalau bapak istri keduanya melahirkan lagi, senang? Ini kan baru pertanyaan Pak. Ya seandainya betul, ya syukur-syukur gitu kan. Kalau anak kambing yang lahir saja kita senang, bagaimana yang lahir itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai nabi yang paling mulia di antara para nabi-nabi Allah, Rasul yang paling mulia di antara sekian rasul-rasul Allah. Maka dalam hal ini silakan kita membaca Quran. Al-Quran mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi
huwa khairum mimma yajma'un. Sahabat Nabi, murid Nabi, sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kalimat fadlun pada ayat ini adalah datangnya agama Islam. Sedangkan kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Quran bil Qurannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah mengingatkan, Qul sampaikan ya Muhammad, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah datangnya agama Islam, wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, oleh karena dua perkara ini bergembiralah kalian semuanya. Kita sedang bergembira malam hari ini, kita maulidan bergembira karena kita telah kedatangan manusia yang paling mulia yang menyelamatkan kita dari dunia, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kalimat rahmatun, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian semua. Apakah kita tidak bergembira dengan pemberian hadiah dari Allah? Sedangkan tadi yang juara lomba qiraatul kutub itu bahagianya luar biasa itu. Dan mudah-mudahan ke depan para juara-juara qiraatul kutub ini mendapat perhatian dari pemerintah kita. Karena pengambil kebijakan dan keputusan itu ada di antara kita Bapak Wakil Wali Kota. Kan kira-kira begitu Pak. Kalau olahraga biasanya kan hadiahnya besar. Yang lomba bulu tangkis saja kemarin sampai jingkrak-jingkrak di rumah. Nah bagaimana kalau yang lomba itu qiraatul kutub? Dibilang, oh itu kan tidak mengharumkan nama bangsa. Cetak dia. Gak mengharumkan nama bangsa itu. Jangan begitu saudara. Bangsa ini milik kita bersama. Boleh saya ceramah agak sedikit keras sedikit Pak? Oh, boleh ya. Indonesia ini merdeka. Dalam preambule dijelaskan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita dijelaskan, kalimat pertama itu berkat rahmat Allah. Menunjukkan apa? Bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak berdiri begitu saja, tetapi berdasarkan kepada perjuangan umat Islam, para kiai dunia pesantren, para santri yang bersama-sama berjuang memerdekakan bangsa ini. Dan saham terbesar dari bangsa ini adalah santri yang memiliki sahamnya. 80% saham bangsa ini dimiliki oleh para santri dan kaum kiai. Tapi pernahkah kiai dan kaum pesantren meminta anggaran 80%? Kadang-kadang kita sampai ngemis-ngemis Pak. Saya tidak marah sama Pak Bahasa. Saya marah sama wakil wali kota Pak. Kenapa saya sampaikan begini? Ki Hafid Suhud ini berdiri ini, boleh di mana sele? Kita mau salah saya le. Dari mana le? Wah anti tuyul sepuluh. Muntah cukup badai male-male. Yang tuyul second, mau tuyul second itu Bu. Oh ada yang nggak paham bahasa Madura tak Bu? Kayak kalau tuyul second itu bahaya Bu. Dapat 100 dia setor 50 sama kita. Benar, alasannya banyak. Pagi-pagi saya tanya setoran, loh kok 50 ini? Anu tuan, tadi malam beli pulsa, ngopi sama Ki Muhtarul. Ngasihnya 50 tak. Nah yang perlu saya garis bawahi adalah kita umat Islam di Indonesia ini tidak pernah memberatkan bangsa ini. Kita tidak akan
Kalau tidak ada para kiai, siapa yang mengokohkan perjuangan kita? Kalau tidak ada orang-orang saleh di antara kita, yakin bangsa ini akan berpecah begitu banyaknya. Tapi para kiai, khususnya para kiai Nahdien, selalu menggagas ide besar bagaimana bangsa ini tetap bersatu dalam keberagaman, dan itu kemudian tertuang dalam sebuah organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Ketika ada pertemuan para ulama-ulama besar dunia, seorang raja Saudi itu bertanya kepada ulama Indonesia. Ulama Saudi itu pernah nanya, memang berapa orang NU di Indonesia itu? Ketika disebutkan angka 80 juta, kaget. Waduh, Taliban ini dari Biden. Ini bukan sembarangan. Organisasi NU ini tidak ada organisasi yang paling besar, yang paling solid, yang paling kuat selain Nahdlatul Ulama. NU penjaga bangsa ini, Pak. Maka saya senang ada pagar Nusa malam ini. Takut-takut deh. Saya kata, udah bulu ganda bagi saya. Siapa yang menjaga bangsa ini kalau bukan kita? Jangan begitu mudah percaya dengan propaganda-propaganda yang akan merusak persatuan bangsa ini. Bangsa ini tidak berdiri tiba-tiba, tapi didirikan oleh ulama-ulama besar kita. Di situ ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Kiai Hasan Samsul Arifin, ada ulama-ulama besar penggagas bangsa dan negara ini. Jadi bangsa ini berdiri karena berkat gagasan para ulama-ulama besar kita dan dunia pesantren. Yang kemudian setelah tahun 1945 Indonesia merdeka, sebagaimana yang diceritakan tadi, kenapa kemudian hari ini menjadi Hari Santri Nasional? Karena sebagaimana yang diceritakan tadi, itulah adanya. Kalau bukan karena kegigihan semangat para umat Islam dan seluruh komponen bangsa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan keyakinan kepada Allah bahwa kemerdekaan adalah hal yang paling mendasar bagi kehidupan kita sebagai manusia yang merdeka dalam kehidupan berbangsa. Maka kemudian kembali lagi kepada Maulid, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah kota Makkah, diapit oleh dua peradaban besar. Ini hanya untuk para santri. Nah, kota Makkah itu adalah sebuah tempat kecil yang tidak memiliki potensi apapun di antara negara-negara Arab. Di sebelah baratnya ada sebuah peradaban besar yang bernama peradaban Romawi. Di peradaban Romawi ada kekaisaran besar namanya Kekaisaran Romawi. Di situ lahir para nabi-nabi besar, mulai dari Nabi Allah Ishak sampai kepada keturunannya Yakub. Ada ribuan para nabi yang ada di Bani Israel. Pada saat itu sudah ada agama, mulai dari agama Yahudi sampai kemudian kepada agama Nasrani. Ada tiga kitab yang diturunkan di sana. Mulai dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, ada Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud, ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Di situ sudah ada agama besar, di situ banyak para nabi, tetapi tidak merubah apapun. Di sebelah timur ada peradaban besar namanya peradaban Persia yang hari ini kita kenal dengan Iran. Di situ sudah ada agama namanya agama Majusi atau agama Mani dan Zarathustra. Di sana ada Tuhan yang mereka sembah, dan yang mereka sembah adalah api. Di sana ada kitab suci namanya Zat Avesta Sandinista. Di sana ada kitab-kitab undang hukum yang bernama Hammurabi. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun kekaisaran ini berdiri, tapi tidak berubah apapun. Maka kemudian lahir di sebuah tempat kecil yang sangat terpencil di tengah-tengah masyarakat Arab, di tengah gurun Sahara yang di dalam Quran disebut dengan nama Makkah, yang kemudian terkenal dengan nama Makkah. Disitulah lahir seorang manusia yang sangat ditunggu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hagai, Diyahu Hindah Kul Hakgoyin. Ingat dan sampaikan, akan datang kepada kalian seorang Hindah. Ma huwal Hindah? Hindah bermakna hamdallah,
santri sekalian, kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang paling ditunggu di antara para nabi. Bahkan sering saya utarakan kepada para jamaah sekalian, mari kita belajar meniru akhlak Nabi. Mari kita belajar mencontoh perilaku Nabi. Nabi begitu santunnya di dalam menyampaikan dakwah Islam, tetapi tegas di dalam sikap dan pendirian. Nabi tidak pernah tergoyahkan, bahkan sedikit pun Nabi tidak bergeser dari keadaannya. Tetapi Nabi ketika menyampaikan yang Allah gambarkan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada masa itu tegas terhadap mereka. Kepada siapa? Orang-orang kufar yang memusuhi Nabi dengan begitu keras. Ruhama'u bainahum, tetapi kasih sayang di antara sesama. Saya menjadi teringat kalimat seorang ulama besar yang barusan saja wafat sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Seorang ulama syuriah, jadi saya ingat cerita Kiai Mukhtarul tadi, Syekh Ramadan Al-Buti yang wafat di Suriah. Beliau adalah seorang ulama yang begitu lembut hati. Beliau memaknai yang dimaksud tadi adalah ruhamau bainahum, siapa? Termasuklah kepada mereka yang hidup bersamamu dengan penuh kasih sayang. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah, dan bahkan mereka yang tidak beriman kepada Allah selagi mereka tidak memusuhimu. Kenapa kata beliau? Karena ada hadis Nabi, man adza dzimmiyan faqad adani wa man adani faqad adalla. Barang siapa yang menyakiti orang-orang dzimmi, berarti dia sama dengan menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti dia sama dengan menyakiti Allah. Ini menunjukkan apa? Umat Islam harus hadir di tengah-tengah umat. Umat Islam harus hadir di tengah peradaban manusia. Umat Islam harus menjadi solusi. Umat Islam harus menjadi jalan keluar di dalam segala aspek kehidupannya. Maka insya Allah ketika kita hadir di tengah-tengah umat, membawa ruhama'u bainahum, maka akan tercipta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak semata-mata mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak-bapak insyaallah paham. Saya hidup bertetangga berapa tahun dengan saudara sebangsa yang berbeda keyakinan bahkan. Di samping kiri saya ada namanya Pak Aliong. Ada Pak Aliong, sebelah kanan ada Pak Afuk. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak tersakiti oleh mereka dengan ucapannya, karena saya nggak ngerti. Bagaimana saya tersakiti? Kalau pagi-pagi udah nyanyi hau-hau, emang ngerti saya. Nah, alhamdulillah saya bertetangga dengan mereka. Saya sudah 7 tahun bertetangga dengan Pak Aliung, dengan Pak Afuk. Ustaz Harid, alhamdulillah saya tidak tersakiti oleh mereka, dan mereka pun tidak tersinggung dengan ucapan saya. Kenapa? Kalau mereka ngomong pakai bahasa Tionghoa, saya jawab pakai bahasa Madura. Ngerti Pak Kiai? Sama-sama bingung. Ya, tapi alhamdulillah hubungan kami baik. Mereka bilang saya bertetangga sama Pak Ustadz Jin. Ya mereka susah Kiai, nyambut Zen itu kan jadi jin. Dalam hati saya, aduh ya Allah, hari Kiai bocah jin kena. Bisa dibayangkan kalau sampai tadi pembawa acara kepada yang terhormat Ustadz Jin Muksin. Kalau yang ceramah Ustadz Jin berarti yang dengerin siapa Bu? Wajib genderuwo berarti. Nah ini Pak, jadi muslim di Indonesia itu kan tidak mempersoalkan hal-hal yang demikian. Masalah dalam kehidupan sosial yuk kita bareng-bareng. Maka yang patut untuk saya sampaikan malam hari ini, karena kita mengadakan acara lomba
menyambut atau memeriahkan Hari Santri Nasional di bulan Maulid atau Maulidur Rasul, yang paling akhir saya sampaikan adalah setiap sesuatu yang bersentuhan dan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW pasti mulia dan akan dimuliakan. Hari Senin awalnya tidak dikenal di dalam kalender apapun, termasuklah bulan Rabiul Awal, karena dalam kalender sebelumnya yang dikenal cuma 4 bulan yang dimuliakan. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tetapi karena Rasulullah SAW itu lahir pada hari Senin, maka hari Senin dimuliakan. Melalui apa? Puasanya Rasulullah SAW Shaumul Itsnain. Kemudian Rabiul Awal menjadi mulia. Kenapa? Karena disitulah lahir Nabi kita Muhammad SAW. Setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi itu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Jangankan bersentuhan dengan Nabi, kita saja ikut bonceng kiai, buntutin kiai, ikut iringin kiai, insya Allah jadi hebat, insya Allah jadi ikut mulia. Saya ingat cerita dulu, saya malam-malam pengajian di Parit Pak Reweng. Tahu Parit Pak Reweng Pak ya? Parit Pak Reweng itu dekat Parit Mayor. Jalannya rusak zaman itu, belum seperti sekarang. Saya pakai sepeda motor 2an sama teman saya. Karena saya yang bawa motor, saya bilang sama teman saya, coba kamu pegang surban saya sama jas saya, karena khawatir kotor. Saya yang bawa motor. Pas di tempat acara, yang disalamin siapa? Yang pakai sorban sama jas saya. Sayanya suruh duduk di bawah. Oh, ini cerita benar. Sekitar 14 tahun lalu. Waktu itu yang hadir, saya masih ingat, Habib Iskandar Al-Ghazali. Habib Iskandar bilang, mana Ustaz Zain? Mana Ustaz Zain? Saya duduk paling depan, sama dengan jamaah. Lah kawan saya yang saya bonceng duduk dengan Habib Iskandar. Habis tangannya dicium kan orang. Tapi saya tidak peduli dengan itu, karena biasa kultur NU itu kan seperti itu. Coba, siapa yang bisa membedakan antara Kiai Suhud ini? Kan gak dikirain kiai, penampilannya biasa. Hah? Pernah dikira tukang, coba itu kebangetan malah. Masa pernah dikira tukang, Le? Pernah dikirain, tapi memang kelihatan, memang pantas. Saya ini nggak mau nyakitin hati teman saya yang sudah kadung dihormatin orang. Saya nggak mau. Akhirnya pas selesai giliran Habib Iskandar Al-Ghazali, beliau nggak lihat saya. Selesai beliau, saya panggil pembawa acaranya, "Cung sini. Nanti masih ada lagi ceramah." "Iya Pak." Katanya. "Tolong sebut saja nama itu." Ustaz Zain Muhsin kan? "Iya Pak." Katanya. "Oh iya." Pas bagian yang terhormat Ustaz Zain Muhsin, saya naik. Sampean masih dikirain tukang apa tadi? Tukang cat. Saya lebih parah lagi. Saya dikira tukang paralon cuma. Heboh orang, wah ini begini. Saya bilang gak usah. Dari situ saya belajar, ya Allah, jangankan bersentuhan langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, orang yang bersentuhan dengan orang baik saja akan menjadi baik. Bagaimana santri ini tidak akan menjadi baik? Dari pagi, siang, sore sampai ketemu pagi, bertemu dengan kebaikan. Dan hebatnya lagi, santri itu adalah orang paling cerdas di muka bumi ini. Santri itu orang paling cerdas ya semua. Kenapa saya bilang seperti itu kayak fakta? Dulu kalau zaman kita mondok, kita kan dilarang beberapa hal, termasuk dilarang mengambil jambu tetangga. Nah, ini nampaknya sering ini. Weh, para
Peraturan nomor 7, tidak boleh mengambil jambu tetangga apapun alasannya. Itu termasuk bagian dari apa? Bisa bisa mencuri. Tetapi punya dalil. Daripada gosok mending jadi lukotoh. Jadi harta temuan. Caranya senggol aja dikit kan jatuh. Setelah jambu jatuh, alhamdulillah ini lukotoh ya Allah. Itu santri, Pak. Karena mereka diajari bagaimana hilang. Nah, tapi mudah-mudahan bukan berkilah ya. Nah, ini santri. Tapi insya Allah santri itu nanti keluar di masyarakat, kalian itu pasti akan bermanfaat di tengah-tengah umat. Gak usah khawatir, gak usah ragu. Nih, kiai-kiai, ustadz-ustadz di depan kita ini, betul kata Pak Wakil Wali Kota, beliau juga ternyata santri. Walaupun berapa bulan, Pak? Berapa bulan sempat nyantri? Berapa bulan sempat nyantri? Sempat lari dari pesantrennya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting pernah nyampe di pesantren, Pak. Insya Allah barokahnya ada, amin. Tapi yang saya tahu beliau itu menikah dengan seorang santri juga. Dan insya Allah ke depan mudah-mudahan beliau juga ikut concern bagaimana memikirkan pondok pesantren yang ada di Pontianak ini. Karena nanti paling terakhir Bapak Wakil Wali Kota, kalau Kiai Hafidz Sukut sudah masuk surga di lantai 100, pesan dari sekarang boleh deh. DP boleh. Misalnya Kiai Hafidz Sukut sudah di lantai 100 surga, tiba-tiba 1000 tahun berikutnya, mohon maaf ini baru cerita Pak Wakil, tiba-tiba 1000 tahun Pak Bahasan lewat, siapa ya? Perasaan kenal. Siapa ya? Pernah hidup di dunia kan? Ini kan doa, Pak. Oh iya, saya wakil wali kota, Pak. Oh, Masya Allah. Pak Bahasan kan? Iya. Baru nyampe, Pak? Iya. Wah, saya udah 1000 tahun di sini, Pak. Bapak kemana aja? Banyak razia. Razia apa, Pak? Anggaran. Misalnya kan mudah-mudahan gak begitu, Pak. Ini kan baru cerita. Tapi kita yakin dan percaya, insya Allah Bapak Wakil Wali Kota ini insya Allah termasuk golongan orang-orang yang amanah karena cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu amanah di dalam kepemimpinannya. Yang paling saya banggakan para santri-santri sekalian, mudah-mudahan yang sudah selesai mengikuti lomba kemarin, baik yang menang ataupun yang belum memenangkan, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang alim dan alamah di bidang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika keluar di tengah masyarakat, pulang ke daerah masing-masing, pulang ke kampung masing-masing, bawa nama baik pesantren Al-Aziz. Jangan pernah mengatakan kalian alumni pondok pesantren Al-Aziz. Kalian memang secara fisik akan keluar dari tempat ini, tetapi secara hati dan roh kalian masih terikat kepada guru kalian yang bernama Kiai Hafidz Suhud. Berarti kalian mazil taliban, selamanya kalian tetap santri. Hari ini kita santri, besok santri, keluar dari tempat ini kita santri, bahkan ketika nanti menghadap Allah kita masih santrinya Kiai Hafidz Suhud bin Munib. Belajar yang baik, taati perintah Allah dan Rasulnya, ikuti peraturan pondok pesantren, ikuti arahan para kiai dan para ustadz di tempat ini, karena kalian dari sekarang sudah ditunggu oleh orang tua kalian dan masyarakat yang ada di daerah kalian masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat dan nikmat iman serta Islam, serta diberikan kesabaran, keikhlasan di dalam menuntut ilmu Allah dengan niat dan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mencapai titik tertinggi, yakni ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tercipta manusia-manusia yang muttaqin,
orang-orang yang bertakwa di jalan Allah dan memberikan manfaat bagi umat sesuai dengan ilmu dan kemampuan kalian masing-masing. Jaga kebersamaan di antara kita, jangan mudah terprovokasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Bangsa ini tengah menghadapi berbagai macam ujian. Salah satu di antaranya adalah penyakit yang disebut dengan penyakit corona yang sudah melanda dunia hampir 2 tahun ini. Tapi mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit yang ada di bangsa dan negara ini berkat kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji Allah, tidak mungkin Allah akan menurunkan siksa kepada mereka jika dirimu Muhammad berada di antara mereka. Artinya Allah tidak akan pernah menurunkan kita siksa dan bala, tidak akan menurunkan penyakit jika kita bertakwa kepada Allah dan senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan yang paling terakhir, selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri. Mudah-mudahan santri ini bisa bermanfaat hari ini, di masa yang akan datang, dan seterusnya hingga berakhirnya kehidupan bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf, khususnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziz, kepada para kiai, sahabat-sahabat dan teman-teman pengurus PCNU Kota Pontianak, sahabat-sahabat MWCNU Ranting, kemudian sahabat-sahabat Laskar Sakira, kemudian sebelahnya apa lagi? Jasmine. Wah, ini nampak garang semua. Saya akan yang mana? Luar biasa ini, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang sudah mengikhlaskan tenaga dan pikirannya untuk menjaga para ustadz dan para kiai. Pun saya tahu saja ke. Saya tidak usah dijaga, Pak. Betul. Sebab nanti bahaya. Bahayanya di mana? Saya nggak bisa bebas. Mulia kamu Ustadz, mulia kau nomor tentu aja. Maju gedung kan tak bisa lagi, Pak. Terima kasih ibu-ibu para muslimat. Mudah-mudahan kegiatan muslimatan juga terus hidup di Pontianak Utara, di Pontianak dan di Kalimantan Barat, dan insya Allah ini akan sangat berguna bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga